Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuku khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa 'inda dzikri habibihi wa awliyaihi shalihin tatanazzalu rahmat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Salatan taftahu lana abwaba ridha wat taysir wa tughliqu anna abwaba biha sarri wat ta'sir wa takhulu lana anta waliyuna ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertama-tama yang ulun hormati segenap keluarga besar jamaah Majelis Al-Barokah, wabil khusus kepada segenap panitia Majelis Al-Barokah, hadirin hadirat, mudah-mudahan keistiqomahan orang pian yang hadir saat ini di majelis ini, mudah-mudahan berkat keistiqomahan tersebut Allah memandang kita dengan pandangan rahmat, ampunan dan kasih sayangnya, sehingga dengan pandangan tersebut harapan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai dengan akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat, wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita berupa taufik hidayah, sehingga kita saat ini bisa hadir duduk bersama-sama di majelis yang mana majelis ini bukan majelis Haji Muhsin, tapi majelis ini adalah majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda Haji Muhsin ini cuma wasilah penyambung antara kita dan antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung orang-orang yang istiqomah hadir di tempat ini, dan beruntung orang-orang yang istiqomah yang mendapat nazarah, pandangan khusus daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hadir di majelis, kalau waktu cuaca bagus, hati senang, hadir. Tapi ada sebagian hamba Allah itu walaupun dalam cuaca hujan tetap hadir istiqomah. Nah, orang itu mendapatkan pandangan khusus dari Allah dan Rasulullah. Maka bersyukur, berkah keistiqomahan itu bersyukur. Karena kita hidup di alam dunia ini, yang kita cari itu mungkin remeh dan simpel. Kita hidup ini yang kita kepengen itu bahagia, kebahagiaan. Sudah, itu cukup. Kita kadang mencari yang berlimpah. Berapa banyak hamba Allah yang Allah berikan nikmat kekayaan yang berlimpah, ternyata tidak bahagia dengan nikmat kekayaan yang berlimpah tersebut. Berapa banyak hamba Allah yang diberikan fasilitas dunia, ternyata dengan fasilitas tersebut tidak membuat mereka bahagia. Sehingga kebahagiaan itu mudah untuk dicari, yaitu dengan hadirnya kita di majlis-majlis ilmu, hadir dari majlis-majlis zikir, hadirnya di majlis-majlis yang bisa mengingatkan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kenapa? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la su'ada illa bisnataini. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan kecuali dua kelompok. Jadi dua kelompok ini yang bakal mendapatkan kebahagiaan di dunia terlebih di akhirat.
Yang pertama kata Sayyidina Ali, alladzina yaj'aluna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi min anfusihim. Kelompok yang pertama yang bakal mendapatkan kebahagiaan itu siapa? Alladzina yaj'aluna Allah, mereka-mereka yang menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih mereka utamakan, lebih mereka cintai min anfusihim, ketimbang diri mereka. Jadi Allah dan Rasul itu tujuan utama. Allah dan Rasul itu yang paling utama, terlebih ketimbang diri. Hadir di majelis dalam keadaan, pun maaf, mudahan sehat. Ada yang tulak ke sini kadang sakit habis, sakit kepala, tapi masih mau hadir. Tujuannya apa? Biar aku sakit, tapi aku kaum maulah Allah ridho, kaum maulah Rasulullah senang, walaupun dalam keadaan sakit. Bersyukur. Kenapa? Dia jadikan Allah dan Rasulnya itu lebih utama ketimbang diri. Hadir ke sini tujuannya apa? Allah. Boleh dari sini dapat makanan katakan. Sangat apa ada? Kemudian kalau habis boleh kita nih ada disuguhkan haji makanan kira-kira. Sangat ada sangat. Minggu dulu tidak hadir. Sangat namanya. Ada hadir itu sangat. Jadi Allah itu jadi tujuan utama. Bukan lain, yang lain itu bonus. Maka kita berjanji inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Janji kita sebelum kita masuk ke dalam surah yang wajib dan rukun di dalam salat. Nah, orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih utama ketimbang dirinya. Nah, ini orang yang hebat, orang yang luar biasa itu seperti ini. Dan orang yang seperti ini yang bakal mendapatkan kebahagiaan. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu harta banyak, bini banyak. Habis itu diuji oleh Allah sakit, diuji oleh Allah harta habis, diuji oleh Allah ditinggalkan bini. Beliau kadang mengeluh. Apa? Kata beliau, yang penting Allah kadang meninggalkanku. Yang penting Allah, kata beliau, selama Allah masih bersamaku, yang selain Allah meninggalkanku dianggap seni biasa. Nabi Ayub, bayangkan, dia beri sakit, harta habis, ditinggalkan bini, tapi luar biasa. Semakin dekat dengan Allah, bukan semakin menjauh, tambah dekat. Kira-kira kita, kalau kita kan termasuk ulun, menurun pada orang piannya, ulun kada tempat kita. Andai kata, pun maaf yang Tuhan di sini lah. BC diuji oleh Allah, sakit, susah, ditinggalkan bini lagi, mengeluh kada adil Allah, mengeluh kada baik ketentuan Allah. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah, yang berlalu urusan dunia kepada mereka hilang biasa-biasa. Makanya itu sulukul muttaqin itu, jalan orang yang bertakwa itu seperti itu. Ketika hilang dunia, mereka biasa. Tapi kalau kita ini ada, yang sebelum tulak dari sini kan habis isya sembahyang, habis isya majelis ini. Kira-kira habis isya tadi tulak, beberapa anak tulak, motor hilang. Kira-kira kepikiran tulak pengajian kan, kepikiran mencari motor. Mana motor hanya nukar, hilang. Yang mana biar tulak pengajian kita mencari motor. Ukuran kita, tapi ya ulun juga. Sibuk mencari motor doang. Pengajian masih aja minggu duduk masih aja. Malam Jumat depan masih pengajian.
Motor kalau udah dicari hilang. Itu perkara dunia. Perkara dunia. Kita ini perkara dunia. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu ketika hilang perkara dunia, urusan dunia ya, biasa saja. Nabi Ayub ya, dibagi sakit, habis harta, ditinggal bini, biasa saja. Kenapa? Karena mereka mendahulukan Allah dan Rasulullah. Yang penting Allah ridho, yang penting Rasulullah senang, himong. Apa yang membuat Allah senang, membuat Rasulullah himung, dilakukan sendiri. Walaupun harus berkorban diri yang jadikan korban. Artinya kan kadang sakit-sakit tulah ke pengajian, kadang sakit-sakit tulah ke masjid, ke musola. Itu kan luar biasa. Hamba-hamba seperti itu biasa. Ada cerita. Ada saudara kita jamaah tabligh. Jadi jamaah tabligh ini kan kebiasaannya ketika menjelang sholat 1 jam sebelum sholat itu kan biasanya ke rumah warga-warga, diketuk, diajak untuk sholat. Jadi pas kejadian itu sholat subuh. Jadi 5 ikung, 3 ikung disebar di kampung. Ada yang mendatangi 10 rumah, ada yang mendatangi 5 rumah, ada yang mendatangi 2 rumah, 1 rumah. Dan rupanya yang seikung ini cuma dapat jatah 1 rumah. Karena orang sholat itu, bawa orang ibadah itu memang berat, sulit. Ada yang menolak cara halus, ada yang menolak cara kasar. Rupanya yang satu ini berupaya mengetok pintu, mengetok lawang. Assalamualaikum. Kalidah sahudan. Assalamualaikum. Kalidah sahudan. Assalamualaikum. Kalidah sahudan. Berupaya salam yang terakhir keempat. Terbuka lawang. Yang keluar tangan ditempelin pipinya. Mana yang menempelin kanan lagi orang. Subuh-subuh ditempelin, membawa sembahyang subuh. Bulik ke masjid sembahyang subuh. Setelah selesai sholat subuh, si ustaz yang memimpin ini habis sholat itu bertanya, betakon. Jam tadi si A berapa rumah didatangi? 10 rumah sampai. Alhamdulillah 10-10-nya itu kerja ke masjid. Didatangi 10-10-nya kerja ke masjid. Jam berapa? Ulun 5. Alhamdulillah 2 ikung ada ke masjid. Yang seikung ini takut jam berapa rumah? Ulun sebutin rumah. Alhamdulillah ulun dapat hangat-hangat besok. Besok kan hangat-hangat dapat. Ujar si ustadznya, maksudnya ulun berbaya mengetok lawan berapa kali salam, kemudian ampun rumahnya sama, kemudian ulun ditempelnya. Ini masih ada bakas. Jadi kekawanan beliau itu pada terima. Ayo kita datangi, tunjuk rumahnya yang mana. Ada aja yang tulisannya CBA rumahnya aja. Umpamanya itu rumahnya. Kadang kita datang, lalu ujar si yang ditempelin ini yang kena korban, jangan. Harusnya orang biar datangi kan. Ulun ridho, ulun ikhlas. Ini karena jadi bukti dan tanda ulun lawan Allah. Ya Allah, berkat ulun mendahulukan pian, mendahulukan Rasulullah, nah ini tandanya. Bayangkan. Kira-kira kalau orang pian, libur pulang lah. Seperti di situ. Subuh-subuh ditempelin, dibukul, membawa kebaikan. Sampai sembahyang zuhur, habis subuh, guringan kawanan, ini masih beribadah. Yang ditempelin tadi coba masih beribadah. Datang kawan masih rumah. Kawan, rumahnya yang mana? Ada tuh ya, Jalan Yasmin Ali rumahnya. Ada aja banner CBA itu yang ke rumahnya. Ya, anak mampang ke situ.
hendak membawa sini sembahyang. Jangan dipukul sini lagi, kata apa? Demi Allah, demi Rasulullah sebagai bukti lawan Allah ada di tempat. Sampuk sembahyang duhur didatangi Nabi. Diberi salam yang keluar panah. Sampuk sembahyang duhur, korban yang kedua nih di hadapan kawannya Ba'adah menampaikan bakas tempeleng itu ditampaikan. Nah, bukti aku bahwasanya mengutamakan Allah dan Rasul. Para sembahyang asar kawan siku takon yang mana rumahnya enggak? Hendak jauh ditempelnya. Jangan ada tunjuk aja rumahnya yang mana. Ada jaya rumahnya. Warna itu rumahnya. Ya. Salat asar dibawai salat yang ketiga ini ditempeleng dua. Dikekung sudah ditempeleng. Sampuk sembahyang maghrib yang menempeleng sembahyang masjid. Luar biasa. Berkorban demi Allah, untuk Allah dan untuk Rasulullah. Itu luar biasa. Artinya mendahulukan Allah dan Rasul. Yakin Allah itu bakal menolong. Yakin Allah itu kadang-kadang membiarkan hambanya yang taat, yang takwa dia. Itu pertolongan Allah. Sehingga keyakinan ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Bahwasanya Allah itu maha segala-galanya. Maha mengubah nasib seorang hamba. Maha menghilangkan masalah setiap hamba. Maha mengangkat derajat setiap hamba. Itu harus kita yakini. Sehingga ketika kita mendahulukan Allah, maka Allah pun akan memandang kita dengan pandangan khusus. Yaitu orang-orang yang mengutamakan Allah dan Rasulnya ketimbang dirinya. Itu luar biasa orang-orang seperti itu. Makanya di daerah Malang, Jawa Timur, itu ada seorang ustaz. Ketika itu dielangi jamaah. Jadi ustaz dari guru itu ada nyaman, ada kadang yang baik. Kadang jamaahnya macam-macam yang datang. Kadang jamaah itu ada yang jamaah yang ribut, ya, banyak masalah datang. Jadi si jamaah datang dengan satu ustaz di kota Malang, silaturahmi, enak. Jadi dipersilakanlah oleh ustaz ini masuk. Biar ada apa kesini? Tujuan hajat apa? Pertama, ulun silaturahmi, bagus silaturahmi. Yang kedua, ulunnya hendak curhat. Nah, curhatnya dia, setelah itu curhati, dok curhat. Ulunnya setelah berisi anak, hendak kuliah lewat jalur mandiri, lewat jalur mandiri. Biaya untuk kuliah itu 25 juta. Dan alhamdulillah terkumpul sudah 3 juta. Kurangnya berapa? 22 juta. Ulun datang ke sini ini hendak tanggal baiknya 22 juta itu ganal biar. Jadi ustaz apa kira-kira jaminan biar anak minjam duit? Saya itu ulun bisi sepeda motor di muka. Nah itu jaminannya. Sepeda itu pakai merek Kinal, harganya paling 5 juta harga motor. Lalu Ustaz ini kalau itu jaminannya karena sesuai dengan pinjaman. Kengga pian Pak, hendaklah pian menginjam lawan seseorang yang kenal dengan dia, kenal pokoknya, bahkan tahu dengan dia. Siapa? Allah. Oh, kalau itu sedang tahu dulu. Ada pian hendak. Nah, amun pian hendak, pian ke masjid jami di kota sini. Pian masjid jami sembahyang namanya salat hajat. Nah, salat hajat kena rakaat pertama pian baca ayat kursi.
Rakaat kedua pian baca qul ya ayyuhal kafirun. Banyak tanda cara sembahyang hajat. Setelah tuntung salam kena pian baca ya latif sebanyak 100 kali. Ya latif, tapi bagaimana membacanya? Jangan lanjut dihayati ya latif 100 kali pian baca. Iyalah, tulak masjid jami. Sampai di masjid jami, sholat hajat, baca ya latif, tuntung baca ya latif, hendak keluar rupanya sepeda motor hilang. Pusing. Anak kuliah kurang 22 juta, motor hilang. Menelponlah dengan ustaz, motor lo hilang. Jelas ustaznya, lapor polisi. Jangan nelpon ustaz, lapor polisi. Kadang sampai pian yang menyuruh sholat masjid jami, jadi pian tanggung jawab. Gini aja sudah. Pian masuk lagi ke masjid, sembahyang hajat lagi di dalam. Habis itu baca ya latif. Pian bujur-bujur memohon Allah, bujur-bujur pian ini meminta. Pian ini berhajat dengan Allah. Sudah. Kira-kira habis itu pastilah setia. Pokoknya pian laksanakan sudah. Sudah baik masuk sembahyang lagi. Sembahyang hajat yang kedua ini menangis. Yang hajat pertama tadi ada menangis kan? Entah menangisnya karena apa? Ada karena sepeda hilang, bisa juga. Menangis. Ada sembahyang menangis, baca ya lanjut menangis. Sampai hampir zuhur, si ketua masjidnya datang. Anak azan cuma tukang azannya tidak. Disuruhlah si dintai azan. Pak, maaf, ini sudah sampai waktu zuhur. Kira-kira pian kalau ada azan bisa aja. Karena orang itu sedih Pak, kehilangan azan sambil menangis. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kampung itu mendengar sedih dia. Sekampungan ada kematian di masjid. Yang azan ini sedih. Nah, kalau yang azan daripada kita ini bukan yang hilang-hilang dulu. Ini sedih azan. Terharu. Datang orang kampung Pak, ramai semai zuhur seperti biasanya. Mendengar azan sedih. Sudah hari. Tuntung sholat zuhur, si ketua masjid ini melihat kawan bapak tadi itu yang menangis. Ditakoni sini, kenapa pian menangis? Dia mulutnya anak minum duit, soal ustaznya disuruh kasih hilang sepeda ulang. Panjang kisah. Dan gini ya, yang ketua masjid pian ke rumah ulang. Pak Haji, aja makan dulu di rumah. Kata saya makan. Motor hilang. Ada, biarpun sedih, siapapun perlu makan. Dibawa ke rumah, habis 2 piring makan. Sedih, habis 2 piring makan. Ya Allah. Sudah tuntung makan, si ketua ini ketawa melihat kelakuan si Dinda. Rasa tersinggung lah diketawai orang. Pak Haji, kenapa dia ketawa? Mengetahui orang enggak? Kada. Aku ini mengetahui diriku seorang. Lucu melihat aku. Contoh lagi sedih. Haratan malam hari raya tadi. Ada orang bajikan mengunjuk zakat malam lawan aku. Mana setiap orang ini banyak mengunjuk. Ada kayak biasa. Sikung orang ini banyak mengunjuk. Bahkan bertiga ini memadahkan Pak Haji, tolong pian kasihkan duit ulun dengan orang-orang yang bujur memerlukan duit ulun. Kalau baya-baya memerlukannya jangan, bujur memerlukan. Mencari orang yang bujur memerlukannya aku bingung. Kalau kita ini perlu duit. Ini bujur memerlukan. Kemaulah jadi. Berapa aja? 30 pendengar 30 langsung ya sudah. Nah itu dia. Allah memberikan jalan dan hamba seperti itu. Bujur ini minta. Dia jadikan Allah itu tumpuan utamanya saja. Yang itu cara Allah membayar. 25 juta pakai kuliah anak dibanding 30, yang 5 juta pakai apa ya?
Lo kalau sepeda yang hilang tadi ganti yang keluar biasa pertolongan Allah. Jadi kita ini bisi Allah Tuhan yang luar biasa, yang membagikan rezeki setiap hambanya kada pernah tertukar rezeki itu. Dan kita kada perlu iri dengan rezeki orang. Banyak sedikit yang kita punya, syukur. Makanya kata baginda Rasul, ajaban li amril mu'min. Kata Rasulullah, aku tuh heran dengan cara pandang, perbuatan dan perilaku orang-orang beriman. Laisa dzalika li ahadin illal mu'min. Dan cara ini, pandangan ini tidak pernah aku lihat kecuali di pandangan orang-orang beriman. Bayangkan. Apa kata baginda Rasul? Idza asabathu sarra'u syakar. Kalau mereka ini diberikan nikmat, mereka selalu bersyukur. Sedikit nikmat itu disyukuri, apalagi banyak. Sedikit bersyukur, apalagi banyak. Kalau sedikit dia mampu bersyukur, maka banyak dia lebih-lebih bisa bersyukur. Tapi kalau dengan yang banyak karena mampu bersyukur, apalagi yang sedikit. Maka peristiwa syukur ini pernah terjadi. Allah menegur nabinya yang bernama Nabi Uzair alaihi salam. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang Imam Nawawi itu disebutkan. Allah katakan, ya Uzair, wahai Nabi Uzair, idza asabathu, ketika engkau aku berikan, kata Allah, rezeki yang sedikit, fala tanzur ila sigar. Jangan engkau memandang kepada sedikit rezekinya. Jangan. Kalau kita ini diberikan Allah rezeki banyak, memandang sedikit rezeki tadi itu mengeluh. Mengeluh lah. Perlu beri contohnya. Kita hadir pada haji, Anda haji di Sulung sini makanan. Makanannya deh, kita membahas makanan. Kemudian iwaknya itu sedikit, menggerundung di hati itu, jauh, dan kayak pakaiannya. Nah itu. Tapi hamba Nabi Uzair kata Allah, ketika engkau memberikan rezeki yang sedikit, fala tandur ila sabri. Jangan sekali-kali kamu memandang kepada sedikit rezeki tadi. Pandur ila man razaqaka. Tapi pandanglah siapa yang memberikan rezeki sedikit tadi, siapa? Allah. Selama Allah yang memberikan rezeki itu, maka orang-orang beriman itu syakar, selalu bersyukur. Biar esok atau nanti diberikan Allah rezeki yang sedikit, syukur. Andai kata pian tulak begawi itu, hari itu kada dapat duitnya, syukuri awak masih sehat. Kan bersyukur akhirnya, memandang. Hari ini bujur kada dapat, bersyukur seorang masih sehat. Esok masih kawa, mumpung masih sehat. Itu namanya bersyukur kepada man razaqah, yang memberikan engkau rezeki. Kata baginda Rasul, orang mukmin itu idza asafathu sarra'u syakara. Kalau diberikan nikmat bersyukur, fakana khairul lah. Mereka pandang itu baik. Idza asafathu darra'u sabar. Tapi ketika diberi ujian, diberi sesuatu yang kada nyaman, kada enak, sabar. Mereka sabar. Sabarlah. Diberikan rezeki sedikit bersyukur, diberikan ujian bersabar. Ujian itu macam-macam. Makanya hidup dan mati itu ujian. Kehidupan ini ujian, kematian itu pun ujian. Karena dunia ini ujian, maka setiap kita harus siap-siap diuji oleh Allah. Dan fondasi kita satu, sabar dengan ujian. Supaya kita ini tetap sabar, banyak-banyak duduk dengan para ulama. Setiap ada masalah sebetulnya, ulun ini masalah nanti ini, guru, nanti apa yang baik-baik, apa ulun sikap ulun, nanti apa jalan ulun, siapa cara ulun memikir itu. Jadi sabar berjalan. Bisa juga sabar itu nasihat datang dari bini, bisa juga. Banyak sabar banyak bisa datang.
Nah, itu orang-orang beriman. Satu, mereka mendahulukan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang yang bakal bahagia itu alladzina yaj'alu, orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini hebat Pak. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau sudah pian bisa nang kayak ini, bakal bahagia pian. Nyaman batin pian ya. Ada kawan berisi utang, namanya 100.000 atau 400.000. Berjanji 4 bulan dibayar, 4 tahun nggak dibayar, sakit hati. Setiap hari raya terdapat lagi, sambil senyum lagi, mohon maaf lahir batin lah, sambil senyum. Di hati kita apa? Utang kan bayar, utang kan bayar. Tapi kalau kita maafkan, Allah. Artinya mulainya bayar kita ambil ada jadi sedekah pakai itu. Maksudnya gitu, syukur-syukur dia ya. Hati ini nyaman jadi 400.000 4 bulan ini berjanji dia 4 tahun ada dibayar-bayar. Kira-kira selama 4 tahun tuh nikmat Allah tuh lebih gana daripada 400.000 tuh. Ya kalau 4 tahun yang dia menunggu tadi lebih gana nikmat daripada 400.000. Makanya ada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Damdam. Abu Damdam ini sahabat Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang duduk dengan sahabat-sahabatnya ketika sholat subuh. Setelah itu melihat, kata baginda Rasul, nanti wahai para sahabatku akan ada seorang penduduk ahli surga. Selama 3 hari Rasulullah berucap. Setelah berucap sampai sholat subuh, datang Abu Damdam terlambat sembahyang. Sembahyang mas terlambat sembahyang. Ternyata penghuni surga. Nah, menit masjid ada orang terlambat, jangan disambat. Siapa tahu penghuni surga. Mulai hari ini aku bodoh juga sembahyang, jangan ada tersalah. Setelah itu sahabatnya penasaran apa amalan Abu Damdam itu. Sehingga sahabat yang bernama Abdullah bin Umair bermalam di rumah Abu Damdam selama 3 hari bermalam. Karena jatah tamu itu bermalam 3 hari. Selama 3 hari ini pian siapkan makannya, siapkan minumnya. Fasilitas sabun mandinya pian menyiapkan ampun rumah. Karena batas bertamu ini 3 hari. Lewat 3 hari dan tadi dia berkewajiban lagi menyiapkan makan minumnya tamu itu. Karena batas tamu itu 3 lebih 3 hari itu ada bertamu numpang hidup lebih 3 hari ya, batas bertamu itu. Setelah itu bermalam di rumah Abu Damdam selama 3 malam. Dan amalan Abu Damdam ini ada kayak sahabat lain. Sholatnya biasa aja, sedekahnya biasa aja. Tidak yang mencolok amalannya. Nah, setelah itu sahabat Abdullah bertanya, wahai sahabat Abu Damdam, apa amalan pian sampai pian disebut Rasulullah penghuni surga? Ujar Abu Damdam, sebelum ulun guring, ulun berdoa, ya Allah, amun ada orang menyakiti ulun, menghina ulun hari ini atau nanti, ya Allah, ulun maafkan sampai hari kiamat. Itu amalan. Sebelum guring, kalau ada orang menyakiti ulun, menyambat ulun, menghina ulun, ya Allah, ulun ridho, ya Allah, sampai hari kiamat ulun maafkan. Itu amalan. Yang kedua, ulun ini berdagang di Abu Damdam. Kalau ada orang nukar di tempat ulun, jadi ia membeli, ulun doakan. Mudahan berkah, panjang umur, anak pian berkah semua. Amunnya kada jadi membeli di tempat ulun, ulun tunjukkan tempat yang bagus dan murah. Atau amalan dagang berarti. Yang ketiga, kalau ulun melihat tetangga ulun dapat nikmat, ulun orang yang pertama mengucapkan selamat dengan tetangga ulun tadi. Dan malamnya ulun sujud syukur mendoakan tetangga. Amalan memaafkan, habis itu mendoakan orang yang membeli di tempat beliau, kemudian mengucapkan selamat ketika orang dapat nikmat dan sujud syukur malamnya. Amalan itu. Kalau kita kawal 2 ini, Allah jadikan Rasul dijadikan
lebih utama daripada diri kita, kemudian kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, bahagia hidup. Nyaman hidup nanti terjadi. Biar ini tahu ke ibadah, dia kadang ngurus orang. Bahalang berbujur ke orang menyambat, kada peduli banget. Istiqomah dia dalam kebaikan. Mungkin apapun orang menyambat, selama aku kada mengganggu, terus dia berjalan. Yang jadikan Allah Rasul itu lebih utama. Ada orang menghina, pian maafkan dia sudah. Nah itu maka kita bakal mendapatkan kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan, setengah jam lebih melihat dulu sedang. Mudah-mudahan ada keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, doa-doa kita semua diijabah oleh Allah, hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Kalau ada jamaah kita yang sakit atau keluarga orang yang sakit, anak, istri, orang tua, bahkan yang sangat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, keluarganya diberikan kesabaran, keikhlasan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan akhir dari hidup kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.